Saat ini, Bitcoin dan kripto mengalami pengalaman pertamanya, yaitu masa perang. Bitcoin, seperti yang kita sudah tahu, lolos dari berbagai macam krisis, mulai dari subprime mortgage, perang dagang, pandemi virus COVID-19, hingga yang terakhir ada perang. Nah, apakah kripto bisa survive di tengah perang Rusia dan Ukraina? Bagaimana dampak perang terhadap ekonomi? Dan apa peran kripto di tengah peperangan ini? Kemudian, gimana endgame-nya? Semua kita akan bahas di video ini ya. Kita akan bahas yang nggak dibahas oleh media mainstream. Jadi, stay tune. Hurra! Bybit bagi-bagi hadiah total $5.000 buat kamu yang pertama kali deposit di Bybit. Ada airdrop $5 buat kamu yang deposit pertama kali di Bybit. Detail dan caranya ada di kolom deskripsi. Juga ada launch pool di Bybit, yaitu Sony, game NFT MMORPG 3D. Ini pengalaman baru main game Play to Earn. Sony dengan tokennya SON akan open trading di Bybit pada tanggal 14 Maret jam 5 sore. Dan launch pool-nya akan dibuka pada tanggal 8 Maret jam 5 sore. Jamnya dalam WIB ya guys. Detailnya ada di kolom deskripsi. Oh ya, disclaimer dulu, saya nggak berpihak pada pihak manapun. Saya nggak berpihak pada Amerika, NATO, Ukraina, ataupun Rusia. Keberpihakan saya hanya satu, yaitu pada humanity dan stop perang. Nah, gimana sih cerita dan duduk perkaranya kok bisa sampai perang? Saya pernah jelasin cukup lengkap di video yang ini. Nah, teman-teman bisa nonton video itu lagi. Tapi secara singkat sih, Putin ataupun Rusia nggak suka kalau Ukraina bergabung dengan NATO. Karena kalau Ukraina gabung dengan NATO, artinya Amerika dan negara NATO bisa memasang misil di Ukraina. Dan ini membahayakan stabilitas nasional Rusia. Belum lagi, Ukraina juga mewarisi teknologi perang Uni Soviet berupa pengayaan uranium. Ukraina juga termasuk sebagai negara yang punya senjata nuklir terbesar di dunia, yang kuncinya sekarang dinyatakan hilang, entah dipegang oleh siapa. Kalau menurut Putin, Amerika dan negara NATO lah yang lebih duluan memperbesar teritori mereka dengan cara memasukkan negara-negara ex-Uni Soviet ke dalam NATO. Contohnya ada Polandia, Hungaria, dan Czech Republic, yang kemudian disusul oleh Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Romania, Slovakia, dan Slovenia. Di Polandia, Amerika punya pertahanan misil. Di Romania, Amerika juga punya pangkalan militer. Meski Amerika mengatakan misilnya adalah untuk pertahanan, tapi Putin menuduh Amerika ini membual karena misilnya punya potensi untuk mencapai Moskow. Melihat hal ini, Rusia nggak tinggal diam karena menurut Putin, NATO dan Amerika dulu yang memperlebar teritorinya hingga membuat Rusia terpaksa harus melakukan perlawanan. Itu kalau menurut Putin ya. Salah satunya adalah aneksasi Crimea. Kalau Ukraina berpihak pada NATO, bahkan masuk ke dalam Uni Eropa, Rusia bisa terancam kehilangan pangkalan militernya di Crimea. Dan ini akan melemahkan pertahanan Rusia. Pangkalan militer Rusia di Crimea itu udah ada sejak zaman Uni Soviet dan kemudian dilanjutkan dengan sistem sewa pada Ukraina saat Uni Soviet tumbang. Jadi perang di Rusia dan Ukraina ini kompleks banget yang nggak bisa dilihat dari kulit luarnya aja. Apalagi founding father dari Ukraina adalah Lenin. Bahkan hingga hari ini ada 1.300 patung Lenin di Ukraina. Kemudian gimana dampaknya dengan ekonomi? Tentunya pasti ekonomi bisa aja terdampak parah ya. Karena mayoritas negara-negara di dunia udah mulai memberikan sanksi ekonomi. Dunia ekonomi sekarang udah jadi seperti war zone. Nah, yuk kita lihat list dampaknya. Yang pertama ada rubel, mata uang Rusia yang udah turun 30% sejak Rusia mulai menyerang Ukraina. Yang kedua, stock market Rusia crash 30%. Menjadikan ini menjadi krisis terparah kelima dalam sejarah. Bisa dibandingkan dengan krisis di Argentina di tahun 90 yang pasar sahamnya rontok 53%. Waktu video ini dibuat, pasar saham di Rusia masih ditutup untuk sementara, hingga batas waktu yang belum diumumkan.
Bank sentral Rusia pun mengucurkan dana untuk melakukan buyback pada saham-saham perusahaan Rusia. Yang ketiga, pesawat Rusia dilarang terbang. Nah, saat ini maskapai Rusia, Aeroflot, dilarang terbang dari atau menuju ke negara Eropa dan Amerika. Rusia membalas dengan melarang 36 negara melintas di atas udaranya. Jadi semua pesawat harus putar. Ini jadi seperti balik pada masa Perang Dingin, di mana penerbangan jadi lebih panjang dan lebih mahal karena menggunakan bahan bakar yang lebih banyak. Kemudian ada krisis energi. Nah, krisis energi bisa jadi lebih parah. Sebelum ada perang aja udah ada krisis energi dan krisis supply chain yang membuat harga-harga menjadi lebih mahal dan importir kehabisan stok. Dengan adanya perang, pastinya harga minyak makin mahal. Terbukti setelah Rusia masuk ke Ukraina, harga minyak mengalami kenaikan. Dan sepertinya krisis energi masih akan terus berlanjut, bahkan lebih parah. Karena sekarang pesawat harus memutar menghindari teritori Rusia dan Ukraina. Dan pasokan gas ke Eropa yang mungkin juga akan di-stop oleh Putin. Masih ada pipa Nord Stream yang juga gagal diresmikan. Yang kelima, Rusia dilarang berbisnis dengan negara lain. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang keluar dari Rusia. Google, Meta, Viva, dan banyak perusahaan lain seperti BP, Shell, Equinor, dan Daimler juga memutus kerjasama dengan Rusia. Kerugian pastinya ada di kedua belah pihak, baik dari pihak Rusia dan pihak perusahaan asing. Yang berikutnya yang cukup ekstrim, ada pembukuan aset beberapa orang Rusia yang dekat dengan Putin. Italia mulai dengan menyita properti seharga 30 juta euro yang dimiliki oleh orang dekat Putin, yaitu Arkady Rotenberg, yang konon katanya teman main judo Putin. Yang disita berupa apartemen di Sardinia, hotel di Roma, dan villa di Tarkina. Hal ini rencananya akan diikuti oleh Prancis dan Monaco. Dan pastinya dapat balasan berupa penyitaan aset orang asing dan perusahaan asing oleh Putin. Yang ketujuh, institusi finansial Rusia dilarang bertransaksi menggunakan SWIFT. SWIFT adalah sistem transaksi pembayaran internasional. SWIFT menghubungkan lembaga keuangan di seluruh dunia. Dengan dilarang bertransaksi dengan SWIFT, lembaga keuangan di Rusia jadi dikucilkan. Tapi meski begitu, orang Rusia masih bisa transaksi dengan menggunakan aset kripto. Atau Rusia juga bisa menggunakan CIPS, yaitu adalah Cross Border Interbank Payment System. Ini adalah SWIFT ala Cina. Yang kedelapan, Ukraina dan pemerintah Amerika meminta Bybit dan crypto exchanger lain untuk melakukan blok dari user Rusia. Pemerintah Amerika juga memperingati crypto exchanger untuk tidak memfasilitasi orang-orang dari negara yang di blacklist. Tapi sejauh ini, permintaan itu ditolak oleh Kraken dan Coinbase yang mengatakan total ban malah akan membuat susah rakyat Rusia biasa dan salah sasaran. Tapi Coinbase akan melakukan ban pada individu atau entity yang secara khusus disanksi. Yang kesembilan, Bank Sentral Rusia meningkatkan bunganya menjadi 20% untuk mendorong perekonomian. Dan ini menjadi bunga yang paling tinggi selama 2 dekade. Saat ini, rakyat Rusia mengantri untuk mengambil tunai tabungannya dan dikhawatirkan terjadi bank run dan inflasi. Nah, gimana nasib kripto? Tentunya di awal-awal market bereaksi dengan sell off ketika Rusia menyerang di hari pertama. Tapi seiring berjalannya waktu video ini dibuat, market udah gradually mulai sedikit-sedikit kembali pumping. Menurut saya, strategi yang paling tepat saat ini ya dollar cost averaging. Jadi kita nggak sampai ketinggalan momen kalau harganya tiba-tiba balik lagi. Juga nggak sampai nyangkut istilahnya kalau harga tiba-tiba crash. Kita masih punya cadangan untuk buy in the dip. Oh ya, waktu video ini dibuat, Bitcoin naik lebih dari 15%. Orang Rusia yang ekonominya diisolasi mungkin beralih ke kripto untuk investasi ataupun berkomunikasi dengan orang di luar Rusia. Atau mungkin institusi finansial Rusia juga bisa menjadikan Bitcoin dan kripto menjadi safe haven untuk mereka. Dan pasar saham di Rusia yang tutup berhari-hari ini membuat orang sadar ada yang membuat kripto beda dengan pasar finansial yang lain. Di kripto, karena marketnya open 24 jam, kita bisa pivot.
ketika ada kejadian yang signifikan. Bisa gonta-ganti strategi tanpa perlu menunggu pasar buka. Kalau di pasar finansial umum, NYSE misalnya, maksimal hanya dibuka 6,5 jam per hari. Itu dari jam 9:30 hingga jam 4 sore. Dan masih tutup di weekend dan hari Minggu. Nah, ngomong-ngomong tentang kripto nih, untuk portfolio kripto saya pakai Bybit. Apalagi Bybit juga sudah ada fitur P2P, jadi nggak usah repot-repot kalau mau deposit ataupun withdraw. Nggak perlu lagi saling transfer ke exchange lain. Teman-teman bisa pakai kode undangan yang ada di bawah dan bisa dapat airdrop $5. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal install Bybit dengan kode undangan yang ada di bawah. Kemudian deposit $20. Setelah itu teman-teman follow sosial media Bybit Indonesia dan isi form yang linknya ada di kolom deskripsi. Dan ini cuma untuk 1000 user pertama aja ya guys. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kripto bisa menjadi backdoor untuk sanksi yang dijatuhkan oleh Rusia. Karena sifatnya yang terdesentral, kripto khususnya DeFi bisa jadi jalan keluar untuk masyarakat Rusia yang terdampak karena sanksi. Bisa jadi jalan keluar juga untuk orang Ukraina yang ingin mengungsi ke negara lain. Bahkan Ukraina sudah menerima donasi dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, dan USDT. Nah, apakah kripto masuk ke masa crypto winter? Ya, crypto winter ini adalah event 4 tahunan berbarengan dengan halving. Apalagi ada perang dunia dan tapering oleh Fed. Tapi menurut Bank of America, kripto masih belum masuk ke masa crypto winter kalau dilihat dari pertumbuhan user dan aktivitas developer. Tapi ada juga yang bilang kalau kripto bakal sideways paling nggak sampai 2024 nanti. Kalau market sideways, kita juga bisa trade derivatif atau futures di Bybit. Karena cuma di Bybit yang eksekusi tradingnya secepat kilat. Teman-teman juga bisa trade dengan leverage hingga 50 kali di Bybit. Atau teman-teman bisa tetap ikutan Launchpad dan Launchpool yang kebetulan waktu video ini dibuat ada Launchpool di Bybit. Endgame-nya gimana? Yang saya lihat sih, Ukraina sekarang udah seperti jadi korban perang proksi Amerika dan negara NATO. Mereka PHP-in Ukraina jadi negara NATO atau paling nggak partner NATO, tapi nggak mau perang langsung dengan Rusia. Mereka hanya kirim bala bantuan berupa senjata aja. Tapi tentang perang, silahkan perang sendiri. Dan mereka mengamati loh. Mereka mengamati Rusia ini pakai strategi apa ya? Mereka mengamati senjata Rusia ini apa aja ya? Mereka ngamatin kekuatan Rusia ini sampai sejauh apa ya? Makanya saya bilang perang ini kompleks banget, nggak bisa hanya dilihat dari kulit luarnya aja. Dan jangan lupa, di belakang Rusia juga masih ada Korea Utara dan mungkin India dan China jika terpaksa. Amerika dan negara NATO juga mengamati gimana respon para sekutu Rusia kalau ternyata perang. Dan kalau perang beneran terjadi, perang nuklir pun nggak bisa dihindari lagi. Intinya, nggak ada perang yang nggak berakhir. Perang pasti berakhir. Tapi kita harap Ukraina dan Rusia bisa melakukan gencatan senjata, menemukan jalan tengah, dan dunia kembali damai, nggak ada lagi korban jiwa. Karena meskipun perangnya ada di belahan dunia yang lain, tapi dampaknya bisa dirasakan di seluruh dunia. Mulai politik yang udah panas, ekonomi mandek, inflasi, dan kenaikan harga-harga barang karena suplai yang langka dan biaya energi yang lebih mahal. So, peace for the world.